Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurhayati dari Tadris Matematika IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Oke, yang pertama adalah potret remaja. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa belum pengertian dari remaja itu apa? Ya, betul. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada perkembangan biologis dan kognitif saja. Perhatikan dua contoh di bawah berikut. Yang pertama adalah keluhan Jim terhadap dirinya yang merasa kurang tinggi di usianya yang 14 tahun. Dan yang kedua adalah perasaan Anna yang merasa bahwa badannya adalah bencana, yang tidak percaya diri dengan penampilannya. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami membuktikan adanya gejolak di dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang dan di masa kanak-kanak, tengah, dan akhir. Setelah mengetahui apa pengertian remaja beserta contohnya, kita akan membahas mengenai pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Pertama, yang mempengaruhi perkembangan remaja adalah sifat dasar gen. Sifat dasar gen dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah genotip, kedua fenotip, dan yang ketiga reaction ring atau rentan reaksi. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, genotip. Genotip sendiri adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Tidak semua material genetik tersebut jelas nampak pada ciri-ciri yang terlihat. Sederhananya, genotip itu adalah gen di dalam tubuh seseorang yang diwariskan dari orang tua kepada anak mereka. Jadi, kenapa di sini tidak bisa terlihat secara nyata pada ciri-ciri seseorang? Karena dia ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, kemudian untuk fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang dapat terlihat jelas dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Nah, disinilah fenotip yang akan memunculkan apa yang terbawa di gen kita. Jadi kita bisa melihat seseorang itu tinggi dengan warna mata yang biru, hijau, itu merupakan fenotip. Kemudian reaction ring atau rentang reaksi adalah tentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Maksudnya di sini adalah misalkan seseorang itu memiliki gen pendek, sebanyak apapun kita memberi makan, tidak akan dia memiliki tinggi badan yang di atas rata-rata. Karena apa? Karena dia memiliki genotip pendek atau gen pendek. Kemudian yang kedua adalah metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter atau pewarisan suatu perilaku. Para ahli genetika berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Kemudian faktor yang ketiga adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chis dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen rendah atau easy child. Biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Anak yang bertemperamen rendah cenderung humble, memiliki suasana hati yang baik, dan dia melakukan kegiatan kesehariannya secara teratur dan tertib. Kemudian, anak bertemperamen sulit atau difficult child cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur
dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Anak bertemperamen sulit ini dia cenderung sulit menyesuaikan dengan pengalaman baru. Ketika dia masuk ke lingkungan baru, dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan anak bertemperamen rendah. Kemudian yang ketiga adalah anak bertemperamen lambat atau slow to warm up child, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Yang pertama adalah interaksi genotip pasif. Dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Maksudnya di sini adalah misalnya orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena seorang anak akan melihat orang tuanya menyediakan buku bacaan bagi mereka, sehingga secara otomatis anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap dalam membaca dan sangat menikmati kegiatan membaca. Yang kedua adalah interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Kita misalkan anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Dalam suatu lingkungan, ketika anak itu berinteraksi aktif, murah senyum, maka lingkungan juga akan memberikan respek atau timbal balik dari yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Terjadi saat anak dan remaja menjalani lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang remaja miliki. Misalnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Jadi intinya genotip aktif ini terjadi ketika seorang remaja memiliki kecenderungan terhadap sesuatu, musik, olahraga, ataupun yang lainnya. Mereka akan memilih lingkungan yang mendukung ketertarikan mereka. Kemudian yang ada pengaruh lingkungan yang terbagi atau tidak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Jadi tidak hanya dia yang mengalami situasi itu atau pengalaman tersebut. Contohnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri dan secara mandiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya, yang tidak dialami oleh kakak ataupun adiknya. Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja. Meski hanya untuk sekedar ada di dunia, faktor bawaan dan lingkungan remaja bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Selanjutnya adalah ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan ada 2. Yang pertama adalah kecepatan kematangan yang berbeda.
diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang dari anggota badan yang lain. Kemudian yang kedua adalah pengaturan berdasarkan umpan balik yang melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Selanjutnya adalah pubertas. Pengertian dari pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal terjadi pada masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor masa tubuh, dan faktor mutu makanan. Setiap anak pasti mengalami masa pubertas. Kemudian ada perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Hormon penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah hormon yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik pada laki-laki. Kemudian untuk hormon estrogen adalah hormon yang berperan aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan organ seksual wanita. Selanjutnya ada perubahan fisik. Perubahan fisik adalah perubahan yang paling nampak terjadi pada remaja. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling nampak pada masa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Biasanya kita dapat ketahui atau dapat kita lihat di remaja yang mengalami masa pubertas pada laki-laki biasanya ditandai dengan munculnya jakun, dadanya yang membidang, kemudian pada perempuan munculnya payudara dan pinggul yang membesar. Kesimpulannya, dapat diketahui bahwa pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Selanjutnya mengenai teori perkembangan kognitif. Yang pertama, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Piaget menskesakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap sensomotorik yang terjadi antara usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensomotor. Tahap kedua adalah tahap preoperasional yang terjadi antara usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, seorang anak akan mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Pada tahap preoperasional, ini terbagi menjadi 2, yaitu pada usia 2 sampai 4 tahun dan 4 sampai 7 tahun. Ciri-ciri berpikir anak usia 2 sampai 4 tahun diantaranya imitasi tak langsung, permainan simbolis, dan mulai mengetahui bentuk dasar geometri. Imitasi tak langsung misalnya digambarkan dengan pada usia 2 sampai 4 tahun, anak-anak akan bermain pasar-pasaran secara sendirian, meskipun dia sedang bersama dengan temannya. Jadi seolah-olah mereka melakukan transaksi di pasar. Kemudian permainan simbolis. Permainan simbolis di sini dicontohkan dengan seseorang anak mungkin akan memainkan mobil-mobilan yang terbuat dari balok-balok kecil. Jadi mereka memisalkan balok-balok itu sebagai mobil. Kemudian mengetahui bentuk dasar geometri seperti bulat, bundar, dan persegi. Untuk ciri-ciri berpikir anak rentan usia 4-7 tahun adalah pada tahap ini anak belum bisa melihat perspektif orang lain. Mereka hanya memahami apa yang mereka lihat. Contohnya anak-anak usia 4-7 tahun, mereka memahami bahwa
volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Meskipun anak menyaksikan air dipindahkan dari wadah yang sama dengan volume yang sama, tapi karena wadah baru atau wadah keduanya lebih tinggi sehingga menunjukkan tinggi air lebih banyak dari wadah sebelumnya, maka anak akan dengan spontan menjawab bahwa air pada wadah kedua lebih banyak daripada air pada wadah pertama. Padahal jelas volume pada wadah pertama dan wadah kedua itu sama, tetapi mereka hanya memahami apa yang mereka lihat. Kemudian ada tahap operasional konkret. Tahap ini merupakan tahap ketiga yang terjadi di rentan usia 7 sampai 11 tahun. Aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Proses penting yang terjadi pada tahap ini adalah pengaturan. Pengaturan sendiri adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contoh, bila anak diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkan dari benda paling besar ke benda yang paling kecil, atau begitu sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain. Yang ketiga adalah decentering. Decentering sendiri adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibandingkan dengan cangkir kecil yang tinggi. Selanjutnya ada reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Contoh, anak dapat menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8 dan 8 dikurang 4 akan sama dengan 4 kembali ke jumlah sebelumnya. Setelah reversibility ada konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda yang tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda tersebut. Selanjutnya adalah penghilangan sifat egosentrisme. Seorang anak akan lebih mendengarkan orang lain atau mencoba menerima perspektif dari orang lain, tidak hanya memahami apa yang mereka lihat. Selanjutnya, tahap terakhir adalah tahap operasional formal yang terjadi di rentan usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Remaja sudah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Mereka cenderung memikirkan sendiri masalah yang terjadi dalam hidupnya dan mencoba mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua adalah teori perkembangan menurut Brunner. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif anak didasarkan pada beberapa tahap, di antaranya tahap anektif. Pada tahap ini, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Yang kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajinasi. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Pada tahapan ini, anak sudah mulai memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol.
Brunner juga menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Jadi mereka akan lebih cepat menangkap pembelajaran itu jika pembelajarannya mengkaitkan dengan kehidupan mereka atau lingkungan mereka. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.